Shalom, sahabat Bible Study Online CK7 yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan belajar dari firman Tuhan, Mazmur 73, Pergumulan dan Pengharapan. Ini adalah Mazmur jilid ketiga. Kita sudah menyelesaikan 72 pasal, 2 jilid pertama dari Mazmur. Kita akan masuk kepada jilid yang ketiga antara Mazmur 73 sampai dengan 89. Ini adalah Mazmur Asaf yang terhubung secara tematik dengan Mazmur 50, yaitu tentang ibadah yang sejati, tentang Mazmur hikmat, dan juga di sini kita melihat nanti seandainya kita melihat orang-orang fasik itu makmur, sementara kita bersusah payah menjaga kekudusan, hidup tulus dalam kasih dan integritas kita kepada Tuhan. Kita kadang-kadang bisa cemburu. Kok dia bisa diberkati? Kelihatannya dia enak, padahal hidupnya berdosa, seenaknya, sembrono, kata-katanya bahkan menghujat. Kok sepertinya dia tetap menikmati hidup yang enak dan nyaman di dunia ini? Mungkin itulah pertanyaan yang muncul di dalam benak kita tentang keadilan Allah. Tapi apakah kita hari ini akan diragukan dan kita mengatakan sia-sialah saya menyembah Tuhan? Atau hari ini kita semua sahabat sekalian semakin dikuatkan bahwa keputusan saya mengikuti Yesus adalah keputusan yang benar dan berpengaruh sampai kepada kekekalan. Untuk itu, saya mau mengajak kita semua untuk masuk di dalam tempat kudus Allah yang sudah Yesus buka di dalam penebusannya. Dialah penolong yang setia. Kita percaya dengan iman bahwa Dia terus menyertai kita. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami datang pada saat ini untuk mendeklarasikan akan iman kami kepadamu. Kau adalah penolong kami yang setia Tuhan. Terpujilah namamu Yesus. Haleluya. Oh. Penolong yang setia.
setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Dalam hidupku Kami ku percaya percaya penuh kepada Tuhan. hanya di ruang kudus-Mu kami beroleh penyataan. Hanya dari-Mu Tuhan, Engkaulah warisan kami. Engkau yang tidak pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagi-Mu. Kekuatan di hidupku ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagi-Mu. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Itulah keyakinan kami Bapa. Firman-Mu tidak pernah berubah. Firman-Mu akan memberikan perspektif yang benar dan kekal tentang apa yang terjadi, baik yang kami lihat sekarang maupun yang akan datang. Biarlah Roh Kudus menerangi mata hati kami, pikiran kami, dan mengerti pengharapan serta kekayaan kemuliaan yang Engkau telah sediakan kepada kami
umat-Mu yang percaya. Di dalam nama Yesus. Amin. Sahabat sekalian, Mazmur 73 ini dibuka dengan sebuah pernyataan normatif atau pernyataan ideal. Ayat 1 dikatakan, sesungguhnya Allah itu baik terhadap orang yang tulus hatinya, terhadap mereka yang bersih hatinya. Ini adalah sebuah pernyataan ideal. Ini yang Tuhan mau. Tuhan baik kepada orang yang hatinya tulus, kepada hatinya murni. Tuhan baik. Artinya Tuhan akan memberikan berkat, Tuhan akan memberikan penyediaan, Tuhan akan memberikan pertolongan, kesembuhan, kebahagiaan. Itu kira-kira Tuhan baik. Tetapi di dalam ayat yang kedua sampai ke-6, 16, si pemazmur yaitu Asaf mulai melihat kenyataan. Jadi kan ada yang ideal, tapi ada kenyataan. Kok kayaknya nggak cocok. Kalau Tuhan baik kepada orang yang tulus hati, berarti Tuhan akan menghukum orang yang fasik, kan begitu. Itu kan logikanya. Tetapi ayat 2 sampai 16 justru terbalik. Dia melihat kenyataan, dikatakan tetapi, ini suatu kontras. Aku hampir saja kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Kenapa? Kenapa dia hampir terpeleset? Kenapa dia hampir tergelincir dari imannya bahwa Tuhan itu baik? Sebab aku cemburu. Aku melihat kenyataan bahwa para pembual, orang-orang fasik itu kok makmur. Tuh, dia mulai melihat kenyataan yang hampir membuat dia meragukan keputusan untuk tetap setia kepada Allah dalam hidupnya. Ia melihat orang fasik tuh bersenang-senang, kalaupun sakit gak mati gitu ya, tidak sampai maut. Walaupun hidup mereka tuh kejam sama orang, penuh dengan kekerasan, kecongkakan, bahkan kesombongan mereka tuh sampai meremehkan keberadaan Yahweh. Wah, ini kan kira-kira seperti orang yang mengatakan Tuhan itu tidak ada. Atau Nietzsche, seorang filsuf Perancis mengatakan God is dead, Tuhan itu sudah mati. Ngapain? Ya, Mao Zedong bilang agama itu candu. Tidak perlu orang beragama, tidak perlu orang bertuhan, tidak perlu orang itu beriman. Harus hanya kepada negara saja. Ini orang-orang congkak. Orang-orang yang mengatakan tidak ada Tuhan. Tapi hidup mereka berhasil. Mereka kerja, usaha, kaya. Mereka bersenang-senang. Walaupun lidah mereka terus-menerus menyumburkan kebohongan. Tapi dikatakan bahwa orang-orang seperti ini, mereka itu kok justru enak hidupnya. Bahkan mereka mengatakan dalam ayat 11, bagaimana Allah tahu hal itu? Apakah pengetahuan yang maha tinggi? Apakah ada pengetahuan dia? Apakah dia tahu? Kalau dia tahu, kenapa kami enak-enak? Nah, kira-kira begitu. Tetapi kita bersyukur si pemazmur ini memilih bukan fokus kepada kenyataan yang ada, tapi dia memilih untuk dia masuk kepada ruang kudus Allah. Kepada tempat the secret chamber of God. Istilah di dalam terjemahan lain dikatakan ruang kamar rahasia ilahi. Yaitu sebenarnya sederhana. Si pemazmur masuk dalam hadirat Tuhan. Lalu mulai merenungkan firman Tuhan dalam ayat 17. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah. Untuk memperhatikan kesudahan hidup mereka. Jadi di sini dia memilih bukan menjadi kecewa dengan kenyataan, tetapi dia masuk kepada ruang kudus Allah, mendapatkan perspektif ilahi. Lalu dia tahu, wah ternyata nasib hidup mereka ngeri sekali. Mereka ini sedang berjalan di tempat yang licin. Yang di ujungnya itu
tinggal menunggu mereka tergelincir, kepleset, kemudian mati dalam jurang maut yang lenyap. Dia berjalan di pinggir jurang, bermain-main. Tetapi dia tahu bahwa satu kali nanti dia lengah dan jatuh, binasa. Mazmur mengatakan orang benar itu jatuh 7 kali tapi dia bangkit kembali. Tapi orang fasik jatuh 1 kali binasa. Nah saudara-saudara, ini memperlihatkan kepada kita bahwa kalau kita melihat kenyataan tidak sesuai dengan firman, maka kita sedang diperhadapkan antara kebenaran dengan kenyataan. Dan dengar sahabat sekalian, Allah tidak pernah mendasarkan pekerjaannya, tindakannya atas dasar kenyataan, tapi atas dasar kebenaran. Seringkali kenyataan bertolak belakang dengan kebenaran, tapi kebenaranlah yang akan memerintah. Kebenaranlah yang akan memerdekakan kita, bukan kenyataan. Kan kadang-kadang kita bilang, iya betul Allah itu baik, tapi kenyataannya. Nah, kan gitu kan, selalu kita katakan. Kenyataannya. Nah sekarang pertanyaannya, apakah kita hanya mau terjebak, terikat, terperangkap di dalam kenyataan, atau kita memilih untuk memilih kebenaran? Bagaimana caranya? Masuk dalam hadirat Tuhan. Lihat perspektif ilahi. Ayat 18-20 menjadi peneguhan akan keadilan Allah yang sesungguhnya terhadap orang fasik. Di sini Tuhan menyatakan, ini loh sebenarnya nasib orang fasik. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka. Kau jerumuskan mereka dalam kehancuran. Betapa cepatnya mereka runtuh. Hilang lenyap ditelan kedahsyatan maut. Seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan, pada waktu engkau bangkit, rupa mereka kau pandang hina. Saudara lihat orang-orang yang bisa populer semalam hilang. Di mana orang-orang yang dulu hebat dan populer, kaya, bintang-bintang cilik yang membuat miliaran rupiah dalam pekerjaan mereka sebagai artis. Tapi ketika mereka beranjak dewasa, orang lupa. Bahkan kemudian ternyata orang itu sudah terlibat narkoba, bolak-balik masuk di dalam rehabilitasi. Dan sekarang mereka cuma sekedar nama. Walaupun mereka masih hidup, tapi mereka sudah hancur, selesai karir mereka. Ada yang kelihatannya terus. Tapi kemudian kita tahu misalnya contoh Frank Sinatra. Wah, siapa yang gak kenal dia? Orang hebat dan luar biasa. Tapi at the end, apa akhir hidupnya? Dalam alkohol, dalam kemabukan, dan kemudian kehilangan semuanya. Tentu orang masih mengenal lagunya seperti My Way, New York, New York. Tapi saudara lihat apa yang terjadi dengan kehidupannya. Apa akhir hidupnya? Tuhan sini mengatakan, it's not just how the way you live, but how you end your life. It's also matter. Bukan cuma apa yang kita hidupi, kita jalani. Bagaimana mengakhiri hidup itu penting. Bagaimana kita mati itu justru juga akan menjadi sebuah kesaksian. Walaupun kelihatannya mengenaskan, tetapi kalau itu dari Tuhan dan Tuhan izinkan, Tuhan akan dipermuliakan. Jadi saudara-saudara, sahabat sekalian, kita lihat Allah itu adil terhadap orang fasik. Dia kasih nasibnya mereka. Nah ayat 21 dan 22, pemazmur tetap menyatakan ungkapan hatinya kepada Tuhan. Kepedihan hatinya. Ketika hatiku pedih, buah pinggangku. Nih kalau kita bicara buah pinggang ini kan, ginjal itu saudara adalah kekuatan di dalam konsep perjanjian lama. Ginjal itu kekuatan secara fisik. Buah pinggangku seperti tertusuk-tusuk. Artinya dia sudah mulai mengalami keperihan, pain, sakit, lemah. Bahkan dikatakan aku dungu dan tidak mengerti seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Jadi pemazmur berusaha untuk mengatakan, aku seperti orang dungu ketika aku mengikut Tuhan. Pernahkah saudara dicemooh, didungu-dunguin, dibodoh-bodohin?
Hanya karena keputusan saudara mengikut Yesus. Dia bilang, ngapain kamu melayani Tuhan? Kamu punya karir, kok kamu tinggalkan? Banyak teman-teman istri saya mempertanyakan keputusannya ketika dia meninggalkan karirnya sebagai bankers. Bahkan ketika saya orang bilang, ngapain kamu meninggalkan karirmu di Universitas Indonesia? Kok jadi pendeta? Nanti mau makan apa? Saudara, ini adalah yang orang mengatakan keputusan dungu, keputusan bodoh. Kamu mau makan apa? Anakmu bisa hidup nggak? Bisa sekolah nggak nanti? Oh saudara-saudara, begitu banyak sekali orang akan mulai mempertanyakan dan menganggap kita bodoh. Tapi bukankah itu yang Paulus katakan? Bahwa Tuhan akan memakai orang-orang yang bodoh di hadapan dunia untuk mempermalukan orang-orang berhikmat. Paulus contohnya yang paling jelas. Dengan segala kemegahan, segala karirnya, segala keberhasilan di dunia keagamaan yang mana dia geluti. Tapi dikatakan dalam kitab Filipi, semua itu kuanggap kotoran manusia. Tidak berharga sama sekali. Dibanding dengan, nah saudara perhatikan, dibanding dengan pengenalanku akan Kristus. Pewahyuanku akan Kristus. Jadi sahabat sekalian, ketika kita diejek, dicemooh oleh karena keputusan kita mengikut Yesus, keputusan kita untuk hidup taat, hidup suci kepada firman, dan menjadi bahan tertawaan, jangan menyerah. Ayat 23 tadi, ada satu keputusan yang tepat, yang mendorong kita untuk apa dikatakan? Tetap dekat dengan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan setia. Tuhan setia menolong, Tuhan setia memelihara, Tuhan setia menyertai kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia akan menuntun, mempromosikan kita pada waktunya. Ini adalah sebuah ajakan, adalah sebuah keputusan bagi kita semua, sahabat sekalian, untuk memilih Allah. Dan membuat Allah sebagai kesukaan hati kita semata-mata. Pemazmur akhirnya mengalami sebuah transformasi. Karena melihat kesetiaan Tuhan, melihat janji Tuhan, melihat kepedihan hatinya itu diubah oleh Tuhan menjadi sukacita. Sehingga akhirnya ayat ke-25, sebuah pernyataan dahsyat. Siapakah yang kumiliki di sorga kecuali Engkau Tuhan? Selain Engkau, tak ada yang kudambakan di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Satu lagu yang kemudian kita seringkali menyatakan, sekalipun hatiku dan dagingku habis lenyap, tapi Tuhan, Engkaulah warisanku, Engkaulah bagianku. You are my portion. Portion itu seperti warisan yang diterima oleh anak-anak dari ayahnya. Warisan, lot, you are my lot. Itu digambarkan seperti warisan tanah. You are my portion. Tidak ada yang lain Tuhan. Engkaulah yang menjadi identitasku. Itu kira-kira dia mau mengatakan. Apakah kita membuat identitas kita ada pada Kristus? Ada pada Allah? Apakah kita mengatakan tidak ada yang lain? Hanya Yesus dan tidak ada yang lain. Sola Christos. Kristus yang terutama dan tidak ada yang lain. Yesus berkata, akulah jalan. The only way. Dia katakan, I am the way. Dia nggak bilang akulah salah satu jalan. Kamu boleh pilih saya atau tidak. Bukan. You mau datang sama Tuhan, you mau mendekat kepada Bapa, hanya lewat saya. Itu kira-kira Tuhan mengatakan. Apakah kita mau mengatakan selain Engkau tidak ada yang lain Tuhan? Selain Allah, selain Yahweh, selain Yesus, tidak ada Allah lain? Lalu kemudian dikatakan ayat 23 dan 25. Bersama Engkau, dalam bahasa aslinya dia mengatakan dengan Engkau Tuhan. Bersama dengan Engkau. Ini sebuah ungkapan persekutuan dengan Allah. Jadi pemazmur Asaf mau mengatakan hadirat Allah
memberikan jaminan kepada kita untuk semakin teguh mengharapkan pertolongan, perlindungan, serta tuntunan yang hanya datang dari Dia saja. Bahkan Tuhan berjanji di sini, mengangkat kita dalam kemuliaannya, kabod. Di dalam ayatnya yang ke-24. Engkau mengangkat aku dalam kemuliaan. Ini seperti Musa yang diangkat dan melihat kemuliaan Tuhan. Show me your glory. Nah saudara-saudara, seringkali kita berpikir kalau kita melihat kemuliaan Tuhan tuh yang spektakuler, yang hebat, yang awan-awan penuh asap. Tapi sebenarnya setiap orang yang saya lihat di dalam Alkitab yang melihat kemuliaan Tuhan selalu berakhir sebagai orang yang merendahkan dirinya. Kemuliaan itu membuat mereka merendahkan hidup mereka dan mengatakan, Tuhan, siapakah aku ini? Sehingga aku bisa melihat kemuliaan Tuhan. Sebagai contoh, Yesaya ketika melihat malaikat dan semua hadirat Allah, dia katakan, celakalah aku orang yang najis bibir. Aku telah melihat kemuliaan Allah. Nabi-nabi mengatakan, aku telah melihat kemuliaan tapi aku tidak mati. Bahkan Sakaria ketika dia melihat kemuliaan Tuhan, dia terdiam, menjadi bisu. Dia begitu ketakutan. Kemuliaan Allah yang diperlihatkan kepada manusia selalu akan menuntun mereka kepada kerendahan hati. Yang kedua, menuntun kepada transformasi hidup. Paulus ketika melihat kemuliaan Tuhan dalam perjalanan ke Damaskus, tersungkur dan merendahkan hatinya. Mengatakan semua itu kuanggap kotoran dibanding dengan kemuliaan yang kulihat ini. Dan bahkan ketika dia ada dalam pengadilan, dia berkata, kepada penglihatan yang dari sorga itu, artinya yang dia lihat di dalam perjalanan ke Damaskus, dia lihat dalam perjalanan panggilannya sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan. Kepada penglihatan yang dari sorga itu, aku tidak pernah tidak taat. Sekalipun dia harus melewati berbagai macam penderitaan. Saudara-saudara, di sini kita belajar bahwa kemuliaan yang Tuhan perlihatkan akan merubah jalan hidup orang benar. Membuat mereka hidup dalam sukacita, kasih, kesabaran, rahmat, anugerah, dan pengampunan. Bahkan pengharapan ini tembus sampai kepada kekekalan. Pengharapan yang tidak bisa dicuri oleh pencuri, tidak bisa hancur oleh ngengat, karat, atau apapun yang ada di dunia ini. Tidak ada satu kekuatan manusia yang bisa membunuh pengharapan kekal yang kita dapatkan dalam Kristus Yesus. Mereka mungkin boleh membunuh nyawa. Mereka mungkin boleh memenggal kepala orang benar. Tapi mereka tidak bisa membunuh pengharapan yang mereka terima di dalam Kristus yang sampai kepada sorga mulia. Sukacita dalam keintiman dengan Allah merupakan perlindungan dan tuntunan ilahi. Jadi saudara, kalau kita tuh membangun hidup sukacita, membangun keintiman, itu menuntun dan memberikan kita perlindungan, memberikan kepada kita tuntunan. Sehingga sebenarnya kita itu diberikan arahan oleh Tuhan. Lewat apa? Sewaktu kita membangun keintiman kita dengan Tuhan. Nah, akhir dari doa ini adalah di dalam ayat 28, keputusan untuk selalu dekat dengan Allah. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Tuhan Allah ku tetapkan sebagai tempat perlindunganku, supaya dapat menceritakan segala pekerjaanmu. Kembali lagi, biasanya kita selalu mendeklarasikan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah yang Maha Tinggi. Saudara-saudara, apakah akhir daripada keputusan hidup kita selalu mengatakan, aku menetapkan Tuhan Yesus sebagai perlindunganku dan tidak ada yang lain. Dan bukan cuma itu, aku suka, aku gemar
untuk terus-menerus bersama dengan Tuhan. Kristus dengan kematiannya, pengorbanannya di kayu salib telah membuka akses total kepada kita. Full access untuk mendekati takhta kasih karunia, the mercy seat of God. Tuhan sudah buka itu. Sekarang pada kita semua, maukah kita berlari dan mendekat dan tinggal, menetap, menempel di dalam pokok anggur, lalu menghasilkan buah-buah, doa yang dijawab, kemuliaan yang akan Tuhan nyatakan lewat hidup kita, kasih yang terus-menerus berkobar-kobar, dan bahkan sukacita yang meluap-luap, yang menjadi tanda bahwa kita sedang didiami oleh Allah. Puji-pujian yang melambung dari mulut kita menjadi tanda bahwa Yesus berdiam di dalam kita. Dengan ini, semua orang akan melihat bahwa Tuhan ada dan bersama dengan kita. Sahabat sekalian, keintiman kita dengan Bapa akan mendorong kita intim dengan Tuhan itu setiap hari. Kristus yang telah membuka jalan untuk keintiman kita dengan Bapa ini terus akan menginginkan, membuat kita ingin membangun keintiman kita sampai Dia memanggil kita, menjemput kita di awan kemuliaan. Bersediakah kita untuk mengatakan, hanya Engkau dalam hidupku yang kumiliki. Engkaulah warisanku. Engkaulah bagianku. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, tapi bagianku tetaplah Allah. Dan aku suka dekat padamu Tuhan. Aku suka membangun keintiman denganmu. Setiap hari kita diberi kesempatan. Dalam penyembahan, pujian, dalam doa fajar. Kita disuruh, diundang untuk membangun keintiman kita. Dalam menara doa, kita membangun keintiman kita dengan Tuhan. Dalam penyembahan dan dalam doa. Dalam firman. Biarlah itu akan menuntun kita terus sampai selera hidup kita tidak lain adalah Tuhan sendiri. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk keputusan yang benar yang kami buat oleh karena anugerah-Mu. Memilih Yesus dan bukan yang lain. Walaupun ada godaan untuk kami bisa cemburu dengan kehidupan dari orang-orang fasik di sekitar kami. Tapi terima kasih, Engkau memberikan perspektif yang benar kepada kami hari ini. Bahwa akhir hidup mereka adalah jurang kehancuran. Tapi kepada orang-orang benar, penyertaan-Mu akan menyediakan damai sejahtera, pertolongan dan perlindungan. Bahkan pemeliharaan sampai masa tua kami. Engkau tetap Yesus yang tidak pernah berubah. Di dalam nama Yesus, terimalah berkat Tuhan. Tuhan yang memberkati engkau dan Tuhan yang melindungi serta memelihara engkau. Tuhan akan membuat wajahnya senantiasa bersinar atas engkau dan memberikan engkau kasih karunia yang melimpah. Tuhan menghadapkan wajahnya dan menjawab setiap doa permohonanmu. Memberikan engkau damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran. Kebenaran, sukacita dan damai sejahtera oleh Roh Kudus penuh dan melimpah dalam hidupmu. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah, erat dan manis dengan Roh Kudus, memelihara engkau dari hari ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang menjemput kita di awan kemuliaan dan membawa kita memerintah dalam kerajaan damai-Nya hingga kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.